Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Damai sejahtera di dalam Kristus Yesus penuh atas kita sekaliannya. Saudaraku, satu ayat di dalam Lukas 1 ayat 80, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes mulai bertumbuh, mulai bertumbuh dari bayi yang istimewa ya. Kemudian dia bertumbuh dan itu dicatat dalam satu ayat ini. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ini menarik untuk digarisbawahi. Makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun. Perhatikan, makin kuat roh, bertambah besar, makin kuat rohnya dan tinggal di padang gurun. Sampai kepada hari dia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, saudaraku, saya ingin ngajak Anda untuk mengupas akan satu ayat ini. Dan ini sebetulnya merupakan satu ayat yang kalau kita renungkan, merupakan cara Tuhan bekerja. Mempersiapkan akan siapa saja yang mau dipakai oleh dia. Jadi untuk seseorang itu nantinya akan dipakai oleh Tuhan, ada masa pertumbuhan dan ada masa pengasingan dan ada masa persiapan. Sampai waktunya Tuhan, dia nanti tampil di hadapan Israel. Itulah Yohanes Pembaptis. Nah, yang pertama dikatakan anak itu bertambah besar, jadi makin bertambah besar. Ini secara fisik ya, secara jasmani dia bertambah besar. Dibutuhkan, saudaraku, pertumbuhan yang secara fisikal itu dibutuhkan. Gereja bertambah besar secara fisik, gedungnya tambah besar, fasilitas-fasilitas ditambah-tambahkan, itu juga dibutuhkan. Tetapi ada yang lebih penting, saudaraku, yaitu kalimat berikutnya, dan makin kuat rohnya. Saya kadang-kadang merenungkan, saudaraku, guru itu tambah besar, tapi bagaimana dengan Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu bekerja dengan bebas di dalam gereja tersebut? Apakah anak-anak Tuhan yang melayani di gereja tersebut benar-benar mereka lapar dan haus akan kebenaran dan mereka itu penuh roh? Nah, Yohanes dikatakan makin kuat rohnya. Ada Roh Kudus yang menguasai dia sehingga rohani dari Yohanes ini bersamaan dengan pertumbuhan fisiknya itu makin kuat. Nah, tentunya itu bisa dilihat dari karakternya, saudaraku. Roh yang kuat itu pasti manifestasinya itu ada pada pemikiran-pemikirannya, perkataan-perkataannya, sikap-sikapnya, prinsip-prinsip hidupnya, nilai-nilai hidupnya itu nampak, saudaraku, dari roh yang kuat itu. Dan yang bisa membuat roh kuat itu yaitu firman dan doa, saudaraku, tidak ada lain. Ya. Nah, kalau kita mau mengikut jejak dari Yohanes Pembaptis, ayo kita bertumbuh secara fisik, gak salah. Saudara bisnis, karena Anda dipanggil untuk menjadi pebisnis atau seorang bisnismen. Bisnis Anda semakin bertambah besar, bersukacitalah. Itu anugerah Tuhan. Namun, apakah roh Anda ketika Anda dipercaya dengan bisnis yang semakin membesar itu, rohmu semakin bertambah besar juga? Haleluya. Ya, saya kadang-kadang zaman sekarang ini ya, kemarin kena pandemi, tubuh saya yang tadinya beratnya 80-an sekarang jadi 90-an. Nah, itu kan bertambah besar, bertambah berat gitu ya, atau bertambah gemuk. Itu fisik, saudaraku. Tapi bagaimana dengan roh? Kalau saya makan sehingga tambah gemuk, nah itu fisik.
pertumbuhan fisik. Nah, itu harus dikontrol, kalau enggak nanti jadi sumber penyakit kan. Tapi bagaimana dengan rohani kita? Firman kita makan, mestinya tambah kuat rohnya, pengenalannya akan Kristus harus semakin menggigit, semakin berakar, begitu ya. Nah, apakah pertumbuhan rohani itu? Berkali-kali sudah saya sampaikan, saudaraku, pertumbuhan rohani itu bukan bertambahnya pengetahuan Alkitab, bukan bertambahnya kegiatan pelayanan, bukan bertambahnya keterampilan dalam pelayanan. Itu semua yang bisa dilihat, saudaraku, itu mungkin pertumbuhan yang dikatakan bertambah besar itu tadi ya. Tapi bertambah kuat rohnya itu, pertumbuhan rohani itu bukan itu, saudaraku. Bukan itu. Tetapi kalau kita ringkaskan seperti kata-kata yang ditulis oleh Watchmeni, pertumbuhan rohani itu adalah bertambahnya faktor Kristus di dalam diri kita dan berkurangnya faktor diri kita sendiri. Nah, itu seperti Yohanes 3 ayat 30. Ya, kita lihat, saudaraku ya. Ini ayat terkenal ya. Pernah dijadikan dijadikan tema di dalam tema tahunan di gereja kita ya. Yohanes 3 ayat 30 saya bacakan. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ini pertumbuhan rohani. Yohanes Pembaptis ucapkan ini. Ia di sini menunjuk pada Kristus. Ketika aku berjumpa dengan Kristus, Kristus itu harus semakin besar. Ya tentunya di dalam hidupku Kristuslah yang semakin menguasai. Sedangkan aku harus semakin kecil. Ia harus makin besar tapi aku harus makin kecil. Dulu ada nyanyian bagus. Dia harus makin bertambah dan aku makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, ini lagu-lagu semacam ini sekarang jarang dinyanyikan, saudaraku, padahal itu inspiratif sekali. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Itulah yang dimaksud dengan makin kuat rohnya di dalam Lukas 1 ayat 80 tadi. Nah, kemudian poin berikut, saudaraku, tinggal di padang gurun. Padang gurun itu adalah tempat yang kering, saudaraku. Tapi disitulah masa pelatihan, disitulah masa disiplin, masa persiapan, masa penggodokan. Saudaraku, kalau Anda, saya sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar di masa depan, itu ada masa persiapan yang disebut dengan masa padang gurun. Padang gurun itu nggak ada apa-apa, sepi, sunyi. Padang gurun itu kering, padang gurun itu nggak enak, saudaraku ya. Tapi itulah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, saudaraku. Dan ada satu kurun waktu sampai dikatakan hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ya, haleluya, saudaraku. Jadi, saudara, ketika Anda sedang disiapkan Tuhan, saya ingat Paulus, saudara, begitu dia bertobat, begitu dia jumpa Yesus, begitu dia selesai dibaptis, kemudian dia pergi ke tanah Arab 3 tahun, saudaraku. Apa yang dilakukan di sana? Padang gurun. Dia betul-betul belajar, dia benar-benar mencari Tuhan, mencari akan kebenaran. Dia terus melakukan pemberesan dengan dirinya sendiri. Dia mengenal Kristus makin lama makin dalam. Setelah itu barulah dia
tampil untuk menjadi pemberita Injil. Saudara bisa baca itu di dalam surat Galati, itu kesaksian Paulus itu, dia 3 tahun dia pergi ke tanah Arab. Itu pengasingan, saudaraku. Itu yang disebut dengan disimpan oleh Tuhan sampai waktu dia diluncurkan, sampai dia menampakkan diri kepada Israel. Nah, orang semacam ini yang rohnya kuat, kemudian dia ditampilkan oleh Tuhan, dia teguh, dia nggak akan jatuh. Dia bukan hamba Tuhan karbitan, bukan, tapi hamba Tuhan yang sudah matang. Hari kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus memberkati.